Saya di kasino terbesar di Las Vegas. Setelah Chiza Fengyun pergi, putri kecil saya menelepon. Dia mengundang saya dan ibunya bermain di taman hiburan terbesar di kota ini. Saya bilang tidak perlu, kita sudah bercerai. Kamu sekarang juga punya ayah baru. Saat menerima telepon sebelumnya dia berkata, ibu menyuruhku mengirimkan hadiah untukmu. Kamu tidak di rumah, beritahu aku, kata sandinya, kataku dengan datar. Tidak usah, bawa kembali saja barangnya, kita sudah bercerai, katanya dengan lembut. Ini adalah niat ibumu, kataku dengan nada tegas. Aku berterima kasih kepada bibi. Tidak usah hadiahnya, aku menggunakan bibi bukan ibu, sekalian jangan hubungi aku lagi. Istri dan anakku akan cemburu jika mereka tahu. Tahun depan, suara tangisan putriku terdengar dari seberang. Namun, aku memblokir nomor itu, agar mereka tidak menggangguku, di kehidupan sebelumnya. Aku meninggal di ranjang rumah sakit, baru sebelum meninggal aku tahu, istriku Liu Ruyan. Dan cinta pertamanya Zhang Yida, telah menjalin hubungan selama 50 tahun, dia melakukan perjalanan bisnis 20 hari setiap bulan. Semua itu untuk menemaninya, semua anggota keluarga tahu, hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Alasan dia tidak menikahi cinta pertamanya adalah karena dia tidak tega membuat cinta pertamanya terperangkap dalam keluarga. Dia ingin dia bebas, tanpa khawatir seumur hidup, sedangkan aku hanya pantas menjadi ibu rumah tangga yang terikat pada kebutuhan sehari-hari, pada hari aku meninggal. Semua orang mengatakan aku berpikiran sempit, aku pantas marah sampai mati. Hal pertama yang aku lakukan setelah dilahirkan kembali. Aku bergegas ke bandara dipenuhi orang, aku terengah-engah menerobos kerumunan. Akhirnya di depan gerbang keberangkatan, aku melihat 3 sosok yang familiar itu. Liu Ruyan mengenakan setelan gaun yang mewah. Dengan aura yang cerah di antara kerumunan, sangat mencolok. Ye Jiajia yang berusia 5 tahun mengenakan gaun putih kecil. Sangat mirip dengan ibunya versi kecil, sementara Zhang Yida mengenakan setelan jas yang pas. Berdiri di samping mereka, tampak seperti keluarga bahagia. Liu Ruyan. Suaraku bergema di bandara, ketiganya menoleh secara bersamaan. Ye Liangchen. Alis Liu Ruyan berkerut, kenapa kamu datang ke sini? Pandanganku tertuju pada Zhang Yida. Siapa dia? Apa yang akan kalian lakukan? Zhang Yida segera maju. Mulai menjelaskan, Tuan Ye, Anda salah paham. Aku dan Ruyan hanya teman, bersama-sama merencanakan liburan keluarga. Paman Liu dan Bibi Liu juga hadir. Liu Ruyan mengerutkan kening dan melindungi Zhang Yida di belakangnya, menatapku dengan dingin. Bagaimana kamu tahu? Datang ke sini untuk membuat keributan. Ye Jiajia, putriku yang berusia 5 tahun. Langsung mendorongku. Ayah, jangan campuri liburan keluarga kami. Kamu tidak mengerti apa-apa, hanya pantas tinggal di rumah. Seluruh tubuhku terasa dingin. Karena ini liburan keluarga, mengapa aku tidak pantas? Aku adalah ayahmu. Aku adalah suami ibumu. Aku tidak pantas ikut, tapi dia pantas? Orang-orang di sekitar melemparkan tatapan yang sama. Zhang Yida tampak sangat canggung. Liu Ruyan dan Ye Jiajia langsung merasa kasihan padanya dan memarahiku karena membuat keributan di depan umum. Apakah kamu tidak merasa malu? Aku tidak membawamu karena merasa kamu tidak pantas. Ye Jiajia menatapku dengan jijik. Paman Ye lebih tampan, lebih berbakat darimu. Dia lebih baik darimu dalam segala hal. Aku merasa sedih memiliki ayah sepertimu. Setiap kata seperti pisau menikam jantungku dengan kejam. Di keluarga besar Liu di kehidupan sebelumnya, aku seperti burung unta yang tidak kenal lelah. Aku harus bangun sebelum fajar untuk menyiapkan gaun Liu Ruyan. Larut malam aku masih harus memeriksa pekerjaan rumah Ye Jiajia. Jika ayah Liu dan ibu Liu sakit kepala atau demam, aku pasti akan secara pribadi membawakan teh dan berjaga di sisi tempat tidur. 50 tahun seperti satu hari, aku memutihkan rambutku untuk keluarga ini. Namun pada akhirnya, di mata semua orang, aku hanyalah seorang pengasuh laki-laki yang bisa dipanggil kapan saja. Bahkan keberadaanku pun terasa berlebihan. Melihat situasi di luar kendali, Zhang Yida segera membeli tiket pesawat di tempat. Tuan Ye, mari kita pergi bersama. Maaf, kami mengabaikan perasaanmu. Setelah dia meminta maaf, Liu Ruyan dan Ye Jiajia semakin merasa bahwa aku tidak masuk akal. Di pesawat, Liu Ruyan dan Ye Jiajia terus mengelilingi Zhang Yida. Bahkan pramugari pun salah mengira mereka adalah keluarga. Aku duduk di barisan belakang. Melihat awan di luar jendela, teringat kata-kata Liu Ruyan sebelum akhir hayatku di kehidupan sebelumnya. Aku tidak tega membiarkannya menyentuh dapur. Jadi aku ingin membuatnya tidak berguna dalam bidang yang dia kuasai. Betapa menggelikan. Aku membaktikan diriku untuk keluarga ini, sementara Zhang Yida bisa melakukan hal-hal yang dia sukai seumur hidup. Ketika tiba di tujuan, ayah Liu dan ibu Liu langsung memasang wajah masam saat melihatku. Kenapa kamu datang? Liburan 3 hari, aku benar-benar diabaikan. Mereka mengelilingi Zhang Yida, memujinya murah hati, cerah, dan mengatakan dia perhatian. Sementara aku seperti orang tak terlihat, berdiri di sudut, melihat mereka semua bahagia bersama. Terakhir, saat mengambil foto bersama, aku takut canggung,
ingin mendekat. Ye Jiajia malah memasukkan kamera kepadaku. Ayah, kamu tidak cocok dengan kami. Biar kamu saja yang memotret. Aku dengan mati rasa mengangkat kamera, melihat ke dalam lensa. Liu Ruyan menggandeng lengan Sang Yida. Ye Jiajia dengan mesra bersandar di sisinya. Ayah dan Ibu Liu tersenyum penuh kasih. Adegan ini persis sama dengan foto yang membuatku marah di kehidupan sebelumnya. Saat Rana naik dan turun, tanganku gemetar hingga hampir tidak bisa memegang kamera. Aku menggigit bibirku dengan erat, agar air mata tidak jatuh. Saat turun gunung, 3 mobil pas penuh. Cari cara sendiri untuk kembali. Liu Ruyan pergi tanpa menoleh, bahkan tidak melirikku. Aku berjalan sendirian di jalan pegunungan yang terpencil, matahari yang terik membuatku pusing. Kakiku bengkak hingga hampir tidak bisa bergerak. Pada akhirnya, aku hanya bisa menyeret tubuh kurusku, naik pesawat paling terakhir untuk pulang. Sementara mereka tidak menunjukkan perhatian sedikit pun. Tidak ada sedikit pun rasa bersalah. Yang ada hanya perintah, setrika bajunya. Liu Ruyan melemparkan setelan rok padaku, rapikan mainannya. Ye Jiajia menendang mainan yang berserakan di lantai ke kakiku. Saat itu, keluhan dan amarah yang terpendam selama 2 kehidupan akhirnya meledak. Liu Ruyan. Kita bercerai saja. Suaraku tidak keras, tetapi seperti guntur yang menggelegar di ruang tamu. Liu Ruyan dan Ye Jiajia terkejut bersamaan. Wajah cantik ibu dan anak itu, yang sangat mirip, penuh dengan ketidakpercayaan. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Suara Liu Ruyan sedingin es. Aku sangat jelas. Aku mengangkat kepala, menatap langsung ke matanya, aku ingin bercerai. Mereka mengira aku sedang bermain tarik ulur, dengan mencibir memanggil pengacara. Sekarang menyesal, kan? Ye Jiajia menatapku dengan jijik, wajah kecilnya penuh dengan ketidakpedulian yang tidak sesuai dengan usianya. Masih ada waktu untuk menyesal, cepat minta maaf pada kami, aku dan ibu akan menganggap perkataan ini tidak pernah terdengar. Aku malah tersenyum, langsung mengambil pena. Tanpa ragu-ragu membubuhkan stempel pada surat perceraian, mendorong kacamataku. Jika menyesal di tengah jalan, permohonan cerai dapat ditarik kapan saja. Mendengar kalimat ini, Liu Ruyan dan Ye Jiajia secara bersamaan menghela napas lega. Ibu dan anak itu saling bertukar pandang, dan ekspresi merendahkan itu kembali muncul di wajah mereka. Ternyata hanya menggertak. Ye Jiajia melipat tangannya. Dengan suara kekanak-kanakan yang penuh kebencian, dia berkata, Ayah, sebaiknya ayah benar-benar pindah dalam 30 hari. Siapa tahu nanti kamu akan dengan menyedihkan memohon pada ibuku untuk mencabut permohonan cerai. Memalukan sekali. Hatiku terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Inilah putriku. Sekarang, dia menatapku dengan tatapan seperti melihat musuh. Tenang saja, aku mendengar suaraku sendiri, nadanya tenang. Asalkan waktunya tiba dan aku mendapatkan akta cerai, aku akan segera pergi. Aku tidak akan tinggal sedetik pun. Liu Ruyan mencibir, aktingmu lumayan bagus. Dia melangkah maju. Aroma cedar samar di tubuhnya pernah membuatku terpesona. Aku ingin melihat, setelah 30 hari, apakah kamu masih bisa sekeras ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Saat aku hendak berbicara, sebuah dering ponsel yang jernih memotong mereka. Liu Ruyan melirik ID penelepon, dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Itu Zhang Yida. Yida, ada apa? Tidak perlu, kalian lanjutkan saja. Kami akan segera ke sana. Liu Ruyan sudah mengambil jaketnya, bahkan tidak melirikku, menungguku. Telepon ditutup. Ibu dan anak itu buru-buru keluar. Ye Jiajia menoleh di depan pintu, menjulurkan lidahnya padaku. Aku mau bertemu Paman Yida. Paman Yida 1000 kali lebih baik darimu. Pintu dibanting dengan keras. Aku berdiri di tempat, merasakan seluruh darah di tubuhku perlahan mendingin. Aku secara mekanis menyimpan perjanjian cerai. Berbalik dan naik ke atas untuk mulai mengepak barang bawaanku. Di lemari, tergantung rapi gaun dan jaket yang kubelikan untuk Liu Ruyan. Aku harus berubah total. Keesokan harinya, aku pergi ke salon termahal di pusat kota. Penata rambut bertanya model rambut apa yang kuinginkan. Aku menatap diriku yang berantakan di cermin dan berkata dengan lembut, potong semua dan mulai dari awal. 3 jam kemudian, aku keluar dengan rambut pendek yang rapi, warna rambut dicat menjadi coklat teh lembut, lalu pergi ke pusat perbelanjaan. Aku sudah berubah, pakaian yang dulu tidak berani kupakai karena tidak cocok untuk seorang bapak rumah tangga. Akhirnya aku membeli jaket tahan air berwarna coklat muda dan setelan hitam. Ketika aku berdiri di depan cermin besar, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Pria di cermin tampak muda dan bersemangat, sama sekali tidak seperti seorang bapak rumah tangga. Sudah sampai. Aku masuk ke sebuah restoran Michelin. Ketika pelayan membawaku masuk, aku tiba-tiba membeku di tempat. Di dekat jendela, Liu Ruyan, Ye Jiajia dan Zhang Yida sedang duduk bersama, bercanda dan tertawa. Keluarga beranggotakan 3 orang itu tampak sangat bahagia. Pelayan mengikuti pandanganku dan tersenyum, berkata, Nyonya itu setia beberapa waktu.
membawa anak dan suaminya ke sini. Ibu dan anak itu sangat menyukainya, mereka memuji pria muda dari keluarga mereka. Sungguh membuat iri orang lain. Jantungku tiba-tiba berdenyut sakit. Aku baru saja akan mencari tempat yang jauh dari mereka. Tetapi Zhang Yide sangat jeli dan langsung melihatku. Dia terkejut dan membelalakan matanya. Jelas tidak menyangka aku akan berdandan seperti ini. Liu Ruyan dan Ye Jiajia juga tertegun. Ini adalah pertama kalinya mereka melihatku seperti ini. Berpakaian muda, gaya rambut rapi. Seluruh diriku memancarkan aura kepercayaan diri. Apa yang kau lakukan di sini? Setelah terkejut, Ye Jiajia segera memasang wajah kecil yang datar. Bukankah kau akan bercerai dengan ibu? Mengapa kau membuntuti kami? Aku mengepalkan ponselku, kuku-kukuku menancap ke telapak tanganku. Perceraian dan makan tidak bertentangan. Aku juga tidak membuntuti kalian, ini murni kebetulan. Selesai berbicara. Aku berbalik dan hendak pergi. Jangan pergi. Zhang Yide meraih tanganku. Karena sudah bertemu, bagaimana kalau kita makan bersama? Tapi ini semua makanan kesukaan Jia-Jia. Dia memandang Liu Ruyan dengan ragu. Ruyan, pesan lagi yang disukai Tuan Ye. Liu Ruyan tidak membolak-balik menu. Tiba-tiba berhenti. Dia mendongak menatapku, alisnya sedikit berkerut. Suka makan apa? Aku tiba-tiba ingin tertawa. Demi membuat makanan bergizi untuk mereka. Aku belajar memasak dari nol. Demi Ye Jia-Jia yang pilih-pilih makanan, aku mencari-cari resep dan meneliti hidangan baru. Demi penyakit Mak Liu Ruyan, aku setiap hari merebus sup penenang perut. Tapi sudah 5 tahun menikah. Mereka bahkan tidak ingat apa yang aku suka makan. Tidak perlu mempedulikannya. Ye Jiajia menyela, Paman Yida, steakmu akan dingin. Aku memesan sendiri. Aku mengambil menu dan memesan foie gras Prancis dan daging sapi yang direbus dengan anggur merah. Semuanya adalah makanan mewah yang aku suka tapi belum pernah kupesan. Ibu dan anak itu menatapku dengan terkejut. Ye Jiajia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ayah, dari mana kamu mendapatkan uang untuk makan ini? Jangan lupa, aku juga bagian dari keluarga Liu. Aku memiliki setengah dari kekayaan triliunan itu. Aku berkata dengan tenang, dulu, fokusku selalu pada ibu dan dirimu. Uang juga dihabiskan untuk kalian. Sekarang aku ingin memperlakukan diriku sendiri dengan lebih baik. Alis Liu Ruyan semakin berkerut. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Makan. Aku hanyalah matanya. Kemudian, setelah masa tenang perceraian berakhir, aku menyaksikan dengan mata kepala sendiri Liu Ruyan berbalik tanpa ragu. Menghalangi Zhang Yide. Sementara aku tidak memiliki perlindungan apapun. Wah panas. Langsung menyiram lengan dan dadaku. Kulitku langsung terasa terbakar dan sakit. Untuk sesaat, aku tidak bisa bersuara karena sakit. Namun, sebelum aku sempat sadar, Ye Jiajia menangis dan berlari menghampiriku, mendorongku ke tanah. Minggir, dan menghalangiku juga. Aku jatuh dengan keras ke tanah, sikuku membentur lantai yang keras. Lecutan akibat luka bakar pecah dan mengeluarkan darah. Namun, Ye Jiajia bahkan tidak melirikku. Langsung menangis ke arah Zhang Yide, Paman Ye Yide, bagaimana keadaanmu? Sakitkah? Dia menangis dengan memilukan. Tangan kecilnya gemetar ingin menyentuhnya tetapi tidak berani. Liu Ruyan menatap Zhang Yide tanpa berkedip. Suaranya lembut dan tidak seperti biasanya. Apakah kamu terbakar? Biar kulihat. Mereka mengelilinginya, memeriksa dengan panik, dan menyeka dengan lembut menggunakan tisu. Seolah-olah dia adalah harta karun berusia 1 tahun. Sementara aku berbaring di tanah, kulit di lengan dan dadaku sudah merah dan bengkak, tetapi tidak ada yang menoleh untuk melihatku. Ini semua salahmu. Ye Jiajia tiba-tiba menoleh dan menatapku dengan tajam. Wajah kecilnya penuh dengan kebencian. Kamu adalah bintang sial. Jika bukan karena kamu terus mengikuti kami, bagaimana mungkin Paman Yide meminta Anda memberikan tempat duduk? Tidak memberikan tempat duduk. Dia tidak akan terluka. Liu Ruyan juga melirikku dengan dingin. Tatapan itu seperti melihat seorang penjahat. Sekarang kamu puas? Ketika mereka membantu Zhang Yide pergi, Ye Jiajia menoleh dan membentakku. Sebaiknya kau menghilang selamanya. Orang-orang di restoran hanya menunjuk-nunjuk. Seseorang memberikan tisu. Seseorang berbisik, pria itu sangat menyedihkan. Aku berpegangan pada meja dan berdiri. Lecet di lenganku sudah membengkak dan berkilau, tetapi aku tidak merasakan sakit. Aku pergi ke rumah sakit sendirian dengan taksi. Setelah memeriksa, dokter mengerutkan kening. Lukanya sedikit terinfeksi dan perlu dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Aku mengangguk dan dengan tenang menyelesaikan prosedur rawat inap. Selama beberapa hari di rumah sakit ini, Liu Ruyan dan Ye Jiajia menghilang begitu saja. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan teks, bahkan tidak ada sapaan basa-basi. Justru para perawat di pos perawat sering berkumpul untuk bergosip. Ibu dan anak di bangsal sebelah benar-benar memanjakan suami mereka. Suaminya hanya mengalami sedikit luka bakar, ibu dan anak itu panik seolah terjadi sesuatu yang besar. Ya, bahkan untuk minum air,
Mereka harus menyuapi secara pribadi dan secara khusus membeli salep luka bakar terbaik dari luar negeri. Khawatir meninggalkan bekas luka sedikit pun. Awalnya aku tidak peduli. Sampai hari itu aku melewati bangsal VIP saat melakukan pemeriksaan. Melalui celah pintu yang setengah terbuka, aku melihat pemandangan di dalamnya. Liu Ruyan duduk di tepi tempat tidur, jari-jarinya yang lentik dengan hati-hati mengoleskan obat pada Zhang Yida. Ye Jiajia memegang secangkir air hangat, dengan penuh harap menunggu untuk menyuapinya. Zhang Yida dengan malu berkata, "Lukaku hampir sembuh, kalian pergi melihat Tuan Ye, dia bukankah masih membuat keributan tentang perceraian?" Liu Ruyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Nadanya acuh tak acuh, dia hanya menggunakan perceraian sebagai ancaman. Sebenarnya dia sama sekali tidak tega. Ye Jiajia juga menimpali, benar. Dia sangat mencintai ibu dan aku, hidupnya hanya berputar di sekitar kami berdua, meninggalkan kami. Dia hanya takut tidak bisa bertahan hidup. Zhang Yida menjulurkan kepalanya, mungkin kali ini dia benar-benar terluka. Apakah kalian tidak pergi membujuknya? Tidak perlu. Nada bicara Liu Ruyan. Begitu yakinnya hingga membuat hati dingin. Beberapa hari lagi juga akan baik. Dulu setiap kali juga seperti ini. Pada akhirnya bukankah dia yang pertama kali meminta maaf? Aku berdiri di luar pintu, jari-jariku mencengkeram telapak tanganku dengan erat. Ternyata, setiap kompromi yang kulakukan di masa lalu, setiap toleransi, setiap permohonan rendah hati, di mata mereka hanyalah lelucon yang konyol. Tapi kali ini aku tidak akan melakukannya lagi. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi di masa depan. Dalam perjalanan kembali ke bangsal setelah menyelesaikan pemeriksaan, saya bertemu Zhang Yida di koridor. Dia sedikit terkejut saat melihat saya. Kemudian dia menunjukkan senyum lembut, "Tuan Ye, Ruyan dan Jiajia pergi membelikan saya makan siang. Apakah Anda punya waktu? Mari kita bicara." Aku menatapnya. Tiba-tiba aku sangat ingin tahu apa yang ingin dikatakan pria ini. Di taman. Sinar matahari cerah, Zhang Yida melihat pohon besar yang rimbun. Dengan nada mengenang, aku dan Ruyan adalah teman kuliah. Waktu itu, dia rela berkeliling kota hanya untuk membelikan saya sepatu edisi terbatas. Saya demam. Dia menjaga saya selama 3 hari 3 malam. Saya secara tidak sengaja menyebutkan ingin makan di restoran Prancis Cheng 11. Tapi karena terlalu jauh, dia langsung membeli restoran itu dan menyuruh koki untuk datang ke rumah saya kapanpun saya butuh. Sejak saat itu, dia hanya memasak untuk saya seorang diri. Aku mendengarkan dengan tenang. Jantungku terasa seperti diremas oleh tangan tak terlihat. Ternyata Liu Ruyan bukannya tidak bisa mencintai, hanya tidak mencintai saya. Di kehidupan sebelumnya, aku hidup bersamanya selama 50 tahun, dia bahkan tidak ingat tanggal ulang tahunku. Sementara Zhang Yida hanya membuat kulitnya sedikit memerah. Dia sangat khawatir dan berusaha menenangkan. Kemudian saya pergi ke luar negeri, dan kami kehilangan kontak. Baru sekarang kami kembali akrab. Zhang Yida melihat ekspresi wajahku yang aneh. Kilatan puas melintas di matanya, tapi jangan khawatir, kami hanya teman lama. Hanya sesekali makan bersama saja, jangan salah paham. Aku mengendalikan emosiku. Aku perlahan mendongak, suaraku tenang, tidak akan salah paham. Lagi pula aku sudah mengajukan gugatan cerai. Setelah ini, apakah kalian ingin makan, bepergian, atau menikah dan membentuk keluarga? Itu semua tidak ada hubungannya denganku. Setelah selesai berbicara, aku berbalik untuk pergi, tetapi Zhang Yida tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih. "Tuan Ye, Anda benar-benar salah paham, dengarkan aku." Belum selesai berbicara, kakinya terpeleset, dan seluruh tubuhnya jatuh ke belakang. Aku melihat Liu Ruyan berlari dengan cepat. Tanpa ragu-ragu melompat ke air dan membawa Zhang Yida pergi. Ye Jiajia memegang tisu. Dengan penuh kasih sayang menyeka air di wajahnya. Bahkan tidak melirik saya yang masih berjuang di air. "Paman Ye, apakah kamu baik-baik saja?" Hanya aku. Aku berteriak putus asa, jari-jariku mencengkeram dinding batu dengan putus asa. Tetapi Liu Ruyan hanya melirikku dengan dingin. Menari erotis dengan Zhang Yida, "Kau sengaja mendorong Ye Yida ke air." Aku gemetar seluruh tubuh. Bibirku bergetar ingin menjelaskan, tetapi Ye Jiajia sudah dengan tidak sabar memotong perkataanku. "Bu?" Aku melihatnya, nanti saja. Kesadaranku berangsur-angsur kabur. Ketika aku terbangun, kamar rumah sakit itu kosong, hanya ada aku seorang diri. Perlahan aku duduk, mengambil ponselku, dan memesan tiket pesawat untuk pergi. Pihak maskapai menelepon untuk mengonfirmasi perjalanan, aku menjawab dengan tenang, "Ya." Berangkat 7 hari kemudian. Belum selesai aku berbicara, pintu kamar rumah sakit terbuka. Liu Ruyan dan Ye Jiajia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan terpaku. "Kau mau pergi kemana lagi?" Aku menatap mereka dengan tenang yang berdiri di ambang pintu kamar rumah sakit, dan berkata dengan tenang. Karena sudah bercerai, tentu saja aku harus pergi dari sini dan memulai kembali. Liu Ruyan dan Ye Jiajia saling bertukar pandang, wajah mereka dipenuhi ketidaksenangan. "Ayah." "Sudahlah," Ye Jiajia bergumam dengan tidak sabar,
Kau melakukan semua ini hanya untuk menarik perhatian kami, kan? Liu Ruyan juga menatapku dengan dingin, berhentilah sampai di sini saja. Aku malas untuk menjelaskan lagi. Berkata dengan acuh tak acuh, terserah kalian mau percaya atau tidak. Mereka jelas tidak menganggap serius perkataanku. Liu Ruyan langsung memerintah, pergi minta maaf pada Yida. Aku mengangkat kepalaku dan menatapnya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, kenapa harus minta maaf? Tatapan Liu Ruyan dingin. Kau membuat dia jatuh ke air, dan masih tidak tahu malu. Tiba-tiba aku tertawa. Tertawa hingga mata memerah. Di hati kalian, aku bisa dibandingkan apa dengannya? Wajahnya yang polos dipenuhi dengan jijik, apapun yang terjadi, pasti itu salahmu. Liu Ruyan juga menambahkan dengan dingin, kau sepanjang hari diam saja, tidak menghormati orang yang lebih tua. Melakukan kesalahan tetapi menolak untuk mengakuinya, tidak sopan. Dia menatapku dengan jijik. Ayah sepertimu hanya akan merusak anak. Setelah selesai berbicara, dia menggandeng Ye Jiajia dan berbalik pergi. Ye Jiajia sempat menoleh ke belakang dan melotot padaku sebelum pergi. Sebaiknya kau cepat pergi minta maaf. Pintu kamar rumah sakit ditutup dengan keras. Aku duduk di ranjang rumah sakit, dadaku terasa sesak hingga hampir tidak bisa bernapas. Tetapi kali ini, aku tidak menangis, aku melihat keluar jendela pada sinar matahari yang cerah dan tiba-tiba tersenyum. Karena mereka sangat menyukai Zhang Yida, biarkan dia menjadi suami Liu Ruyan, biarkan dia menjadi ayah Ye Jiajia. Dan aku, tidak akan pernah lagi memberi mereka bahkan sepeser pun. Aku tinggal di rumah sakit selama beberapa hari. Luka secara bertahap sembuh, tetapi tidak ada yang datang menjengukku. Aku sudah tidak peduli. Hari aku keluar dari rumah sakit, tepat pada hari ulang tahunku. Aku berdiri di depan pintu rumah sakit. Sinar matahari menyinari wajahku, hangat tapi tidak menyilaukan. Aku tiba-tiba teringat. Di kehidupan sebelumnya, aku telah menantikannya selama 50 tahun penuh. Tapi Liu Ruyan dan Ye Jiajia tidak pernah mengingat hari ulang tahunku. Kadang-kadang aku dengan semangat menyiapkan meja makan. Tetapi mereka entah pulang terlambat, atau tidak pulang sama sekali. Bahkan jika aku menelepon mereka untuk pulang. Mereka hanya makan 2 suap dengan asal-asalan, bahkan terlalu malas untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Hidup kembali di kehidupan ini. Aku sudah tidak lagi berharap. Aku pergi ke toko kue, membelikan diriku sendiri sebuah kue. Kue krim kecil, menyalakan lilin, di villa yang sepi. Dengan lembut menutup mata. Di kehidupan ini, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Saat lilin padam, pintu villa tiba-tiba didorong terbuka. Tuan Ye. Nyonya Liu menyuruhku untuk menjemput Anda. Aku mendongak, melihat sekretaris Liu Ruyan berdiri di depan pintu. Dengan senyum formal di wajahnya. Menjemputku, aku mengerutkan kening. Ada apa? Senyum sekretaris tidak berubah. Hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Nyonya Liu dan Nona Muda telah menyiapkan kejutan untuk Anda. Aku tertegun sejenak, lalu mencibir. Anda salah. Tidak mungkin salah, nada bicara sekretaris dingin. Hari ini tanggal 20 Mei, hari ulang tahun Anda. Nyonya Liu secara khusus memerintahkan. Aku menatapnya selama beberapa detik, tiba-tiba merasa tidak masuk akal. Liu Ruyan akan mengingat hari ulang tahunku? Tetapi sikap sekretaris terlalu tenang, bahkan langsung mengulurkan tangan untuk membantuku. Tuan Ye. Mobil sudah menunggu. Romantis yang indah, lampu kristal membiaskan cahaya yang cemerlang. Di dinding tergantung lukisan keluarga beranggotakan 3 orang yang dilukis oleh Ye Jiajia. Di atas meja kue. Sebuah kue 2 tingkat yang indah, dengan lilin bertuliskan angka 28. Para tamu melihatku masuk. Segera mengerumuni dan memberikan ucapan selamat dengan wajah penuh senyum, Tuan Liu. Selamat ulang tahun, Tuan Liu dan Nona Ye sangat perhatian, sungguh bahagia. Aku berdiri di tempat, merasa seperti bermimpi. Aku dengan bingung bertanya pada sekretaris. Di mana Liu Ruyan dan Ye Jiajia? Sekretaris menjawab sambil tersenyum, Tuan Liu dan Nona Ye akan segera tiba. Ya Tuhan, bukankah itu air mata bintang yang dilelang bulan lalu? Kudengar harganya 8 digit. Tuan Liu sangat memanjakan Tuan Liu. Pantas saja Tuan Liu rela meninggalkan karirnya. Aku juga mau jika jadi dia. Di tengah tatapan iri semua orang, sekretaris tersenyum dan memakaikan jam tangan itu padaku. Tuan, cobalah. Aku berdiri dengan linglung. Detik berikutnya, berlian dingin menempel di kulit. Semua ini. Benarkah ini nyata? Aku hampir mempercayainya, tapi detik berikutnya. Pintu ruang perjamuan didorong terbuka. Siapa yang mengizinkanmu memakai jam tangan ini? Suara dingin Liu Ruyan seperti pisau. Kepalsuan yang menutupi kebenaran yang pahit. Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan, Ye Jiajia, dan Zhang Yida. Mereka bertiga berdiri di depan pintu. Dengan wajah muram, Ye Jiajia langsung berlari dan merebut jam tangan dari pergelangan tanganku. Desis. Gesper rantai yang tajam menggores kulit, meninggalkan bekas luka berdarah. Aku memegangi pergelangan tanganku. Rasa sakit membuatku benar-benar sadar. Kalian sebenarnya sedang memainkan sandiwara apa? Suaraku bergetar.
Ye Jiajia menatapku dengan jijik. Seharusnya aku yang bertanya itu padamu. Ini adalah pesta ulang tahun yang aku dan ibu siapkan untuk Paman Yida. Siapa yang menyuruhmu datang? Kemunculanku membuat para tamu langsung terdiam. Saling berpandangan. Liu Ruyan berkata dengan dingin, hari ini adalah ulang tahun Yida. Pesta ini disiapkan untuknya. Aku tiba-tiba tertawa. Ternyata begitu. Sekretaris salah paham. Pesta ini sama sekali bukan untukku. Benar. Lagi pula, siapa sangka di hari ulang tahun yang sama, mereka tidak memilih memberikannya padaku. Melainkan merayakannya untuk Zhang Yida. Tatapan para tamu berubah dari iri menjadi kasihan. Seseorang berbisik, ini terlalu memalukan. Aku menarik napas dalam-dalam. Berbalik hendak pergi, Tuan Ye, Zhang Yida tiba-tiba memanggilku. Suaranya lembut, karena ini kebetulan, lebih baik merayakan bersama. Aku tidak menoleh ke belakang, tidak perlu. Zhang Yida segera berpura-pura teraniaya. Menatap Liu Ruyan, apakah aku menyinggung suamimu? Dia sepertinya tidak menyukaiku. Tatapan Liu Ruyan menjadi dingin, dia maju dan menghentikanku. Yida berbaik hati mengundangmu, kenapa kau memasang wajah seperti itu? Ye Jiajia juga bergegas maju. Mencengkeram pergelangan tanganku. Iya, bukankah sebelumnya kau setiap hari berteriak? Ingin merayakan ulang tahun? Sekarang kenapa kau marah? Aku menatap mereka. Tiba-tiba merasa sangat tidak masuk akal. Aku berteriak ingin merayakan ulang tahun? Aku terkejut. Kapan aku berteriak seperti itu? Liu Ruyan mengerutkan kening, jangan berlebihan. Tetaplah di sini. Bukan permintaan, tapi perintah. Aku memejamkan mata. Akhirnya, di tengah tatapan iba semua orang. Terpaksa tinggal. Aku duduk di pojok, melihat Liu Ruyan dan Ye Jiajia. Mengelilingi Zhang Yida, memotong kue untuknya, memberikan hadiah. Senyumnya lembut menusuk mata, dan aku tidak diperhatikan oleh siapapun. Hingga tiba sesi memotong kue. Zhang Yida tiba-tiba berjalan mendekat, dengan mesra menggenggam tanganku, Tuan Ye. Mari kita potong bersama. Aku ingin menarik tanganku, tapi Zhang Yida menggenggamnya dengan erat. Detik berikutnya, biur, menara sampahnya di samping. Tertabrak seseorang. Aku melihat Liu Ruyan dan Ye Jiajia dengan cemas memeriksa. Zhang Yida juga tidak terluka. Sementara aku sendiri terbaring di genangan darah, tidak ada yang peduli. Ketika aku bangun, luka di dahiku terasa sakit samar, dan mencegah. Liu Ruyan dan Ye Jiajia berdiri di tepi ranjang, menatapku dengan dingin. Suara Liu Ruyan rendah, hari itu, apakah kau sengaja? Aku berjuang, lalu segera menyadari. Mereka mengira. Aku sengaja merusak malam ulang tahun Zhang Yida. Aku menarik sudut bibirku. Suara serak. Aku baru mengenal Zhang Yida berapa lama? Bagaimana bisa tahu sebelumnya? Ulang tahunnya untuk dirusak. Liu Ruyan mengerutkan kening, jelas tidak senang. Sekretaris di samping buru-buru maju menjelaskan, Tuan Liu, ini salah saya. Saya salah mencatat tanggalnya, makanya salah menerima panggilan dari Tuan. Ibu dan anak itu baru bisa menerima penjelasan ini dengan enggan. Tapi Ye Jiajia dengan jijik mengomel, jangan harap bisa merusak kami lagi di masa depan. Kejutan untuk Paman Yida. Setelah selesai bicara, mereka berbalik pergi. Bahkan tidak ada satupun kata perhatian. Aku menatap punggung mereka, perlahan menutup mata. Tidak akan ada masa depan lagi. Setelah keluar dari rumah sakit, aku pulang. Tapi aku tidak lagi mengurus urusan ibu dan anak itu. Liu Ruyan tidak bisa menemukan dokumen, Ye Jiajia merengek minta kue. Semua kuserahkan ke pengasuh, bahkan tatapan pun malas kuberikan. Ibu dan anak itu pertama kalinya diabaikan sepenuhnya olehku. Malah jadi sedikit tidak terbiasa. Liu Ruyan mengerutkan kening menatapku, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi pada akhirnya hanya pergi dengan wajah dingin. Ye Jiajia bahkan menahan amarah, sengaja membanting barang di depanku. Mengeluh dengan keras. Tapi aku bahkan tidak mengerutkan kening sedikit pun. Suasana di rumah turun ke titik beku. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku hanya ingin cepat pergi. Hingga suatu malam. Ye Jiajia berteriak ingin melihat bintang jatuh. Ayah, bawa aku melihat bintang jatuh. Ye Jiajia menarik lengan bajuku, dengan nada memaksa seperti seorang pengganggu kecil, harus pergi sekarang. Aku perlahan menarik tanganku. Tatapanku masih tertuju pada buku di tangan. Tidak mau. Kalau kamu tidak membawaku, aku akan minta Paman Yida yang membawaku. Ye Jiajia mengancam dengan marah. Aku membalik halaman buku, suaraku tenang menakutkan, terserah. Beberapa jam kemudian, ponselku tiba-tiba berdering. 3 kata, Liu Ruyan, di layar. Terasa sangat menyilaukan dalam kegelapan. Segera datang ke rumah sakit, suaranya sedingin es. Aku melirik waktu, pukul 2.15 dini hari. Tidak mau. Jangan datang tanggung sendiri akibatnya. Telepon ditutup dengan kasar. Aku terdiam sesaat. Pada akhirnya tetap pergi ke rumah sakit. Aku tidak ingin ada masalah sebelum perceraian. Lampu di lorong rumah sakit menyala pucat menyilaukan.
Saat aku mendorong pintu kamar rumah sakit, Ye Jiajia sedang berbaring di ranjang. Kakiku digips, ada beberapa goresan di wajahku. Ayah yang jahat? Ini semua salahmu. Begitu melihatku, Ye Jiajia langsung menangis. Wajah kecilnya penuh kebencian. Aku tertegun di tempat. Liu Ruyan langsung mencengkeram pergelangan tanganku, begitu kuat hingga hampir meremukkan tulangku. Bagaimana bisa kau menjadi seorang ayah? Mata Ye Jiajia berkedip-kedip, tangisnya semakin menjadi. Siapa lagi kalau bukan kau? Itu kau. Semua ini gara-gara kau. Ujung jariku mulai. Ye Jiajia, jangan bicara omong kosong di sini. Jelas-jelas Hang Yida yang membawamu ke sana. Amarahku melonjak, ingin menjelaskan keseluruhan masalahnya. Tapi sedetik kemudian aku dipotong oleh Liu Ruyan. Dengan suara keras, cukup, sudah melakukan kesalahan masih menyalahkan Yida. Matanya penuh dengan kebencian, dia tidak akan pernah sekejam dirimu. Dia mengangkat tangannya dan memanggil pengawal. Dengan dingin memerintahkan, bawa orang ini, kurung Tuan di kota Jinbi untuk merenung selama 3 hari, tidak boleh makan. Aku dibawa oleh pengawal. Ye Jiajia juga tertegun di tempat, tangan kecilnya tanpa sadar mencengkeram ujung baju ibunya. Namun pada akhirnya, tidak ada yang berbicara. Aku dikurung di ruangan yang gelap gulita. Pengawal mengikuti perintah nona muda, melemparkan ular, tikus, serangga, dan semut ke dalam, mengatur AC ke suhu tertinggi. Aku meringkuk di sudut dinding, keringat membasahi pakaian yang sudah kering, dalam kegelapan. Aku bisa mendengar suara desisan lidah ular, suara tikus berlarian, ketakutan datang seperti air pasang. Bahkan untuk berteriak pun aku tidak punya tenaga. Inikah hukuman yang diberikan oleh orang yang kucintai selama bertahun-tahun, putri yang kubesarkan dengan penuh kasih sayang? Saat mengajari Ye Jiajia bermain bintang kecil. Gadis kecil itu duduk manis di bangku piano. Wajah kecilnya penuh konsentrasi, tidak ada sedikit pun kebencian terhadapku. Liu Ruyan berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, sinar matahari menyelimutinya dengan lapisan emas, tetapi menatap putrinya di depan piano. Sudut mulutnya tersungging senyum lembut yang belum pernah kulihat sebelumnya. Aku bersandar di dinding, tiba-tiba merasa semua ini sangat menggelikan. Dulu aku mati-matian ingin masuk ke keluarga ini, tetapi selalu terasa seperti orang luar. Dan sekarang, aku bersedia mundur, sepenuhnya merelakan ibu dan anak ini. Di hari terakhir masa tenang perceraian. Aku bangun sangat pagi. Aku membuat sarapan yang mewah untuk diriku sendiri. Aku meletakkan sumpitku dengan perlahan. Tidak ada lagi. Besok buatkan untukku, Ye Jiajia cemberut. Perintah yang wajar, ya? Setelah ini tidak akan ada lagi. Suaraku sangat pelan. Namun seperti pisau, memotong semua kemungkinan. Ye Jiajia tertegun. Segera mulai meronta dan berguling-guling. Kenapa kamu tidak mau membuatkannya untukku? Ayah jahat. Liu Ruyan datang setelah mendengar suara itu, alisnya berkerut erat. Kamu harus bertengkar dengan anak kecil? Dia menatapku dari atas. Sebagai seorang ayah, menindasnya seperti ini, tidakkah kamu merasa berlebihan? Aku mengangkat mata, dengan tenang menyambut tatapannya. Aku hanya menyatakan fakta. Itu juga disebut menindas? Liu Ruyan terkejut dengan keras kepala di mataku, hendak bertanya lebih lanjut. Ye Jiajia sudah menarik tangannya, berlari keluar. Ibu, kita cari paman Zhang Yida. Dia bisa melakukan segalanya. Ayahmu jauh lebih buruk. Aku melihat mereka mengambil kunci, bersiap untuk pergi keluar. Akhirnya aku membuka mulut. Tunggu. Hari ini adalah hari terakhir masa tenang perceraian. Tidakkah kamu akan pergi bersamaku untuk mengambil akta cerai? Ye Jiajia dengan berisik menyela perkataanku. Ibu, cepat pergi. Pada saat yang sama, telepon dari Zhang Yida datang tepat waktu. Ruyan. Jiajia sebelumnya bilang ingin makan tiramisu. Aku baru belajar membuatnya dengan bibi. Apakah kalian ingin datang mencicipinya? Alis dan mata Liu Ruyan langsung merkah. Oke, kami segera datang. Dia bahkan tidak melihatku, menggandeng tangan Ye Jiajia dan pergi dengan langkah besar. Apalagi saat pintu ditutup. Aku tersenyum mengejek pada diri sendiri. Sepertinya, akta cerai kali ini. Hanya aku sendiri yang bisa mengambilnya. Di kantor catatan sipil, petugas menyerahkan 2 akta cerai kepadaku. Pihak wanita tidak datang. Dia sibuk. Aku tersenyum. Memasukkan salah satu ke dalam tas. Setelah kembali ke rumah, aku meletakkan akta cerai yang lain. Di atas meja kopi di ruang tamu. Kemudian mengangkat koper yang sudah dipersiapkan sejak lama dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Rumah ini, tempat aku tinggal selama 10 tahun. Dalam perjalanan ke bandara, aku melihat pemandangan di luar jendela yang berlalu dengan cepat. Tiba-tiba teringat adegan sebelum kematianku di kehidupan sebelumnya. Aku berbaring di ranjang rumah sakit. Liu Ruyan dan Ye Jiajia mengelilingi Zhang Yida. Bahkan tidak melihatku untuk terakhir kalinya. Namun di kehidupan ini, aku akan memulai hidup baru, bukan menjadi suami siapapun. Bukan menjadi ayah siapapun, hanya menjadi diriku sendiri. Ketika Liu Ruyan kembali ke villa. Hari sudah gelap, ruang tamu sunyi senyap, tidak ada aroma masakan yang familiar.
Juga tidak ada suaraku menyambutnya. Dia mengerutkan kening, melempar jaketnya ke sofa. Dengan dingin dia berkata, "Ye Liang Chen." Tidak ada jawaban. Alis Liu Ruyan semakin berkerut. Dia berjalan cepat ke dapur, tetapi menemukan bahwa di dalamnya kosong. Dapur sepi, bahkan tidak ada secangkir air panas. Di mana orangnya? Dia mengutuk pelan, berbalik dan naik ke atas. Pintu kamar tidur sedikit terbuka. Dia mendorong pintu hingga terbuka, berpikir akan melihatku duduk dengan tenang di tepi tempat tidur, merapikan pakaian. Namun, kamar itu kosong. Tempat tidur tertata rapi seolah tidak ada yang menyentuhnya. Pintu lemari terbuka. Dia berjalan mendekat dan menemukan bahwa pakaianku berkurang banyak, hanya tersisa beberapa pakaian berwarna polos. Pakaian itu tergantung sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Kegelisahan yang tak bisa dijelaskan melonjak di hatinya. Lagi-lagi membuat masalah, dia mencibir, berbalik dan berjalan menuju dapur. Namun, dia tiba-tiba berhenti saat melewati meja kopi. Di sudut, sebuah akta cerai berwarna merah tua tergeletak dengan tenang di sana. Di sebelahnya ada secari kertas yang ditulisnya sendiri. Masa tenang telah berakhir. Akta cerai sudah diambil. Mulai sekarang, semuanya berakhir. Pupil mata Liu Ruyan tiba-tiba mengecil. Dia meraih akta cerai dan membukanya. Di atasnya tertera dengan jelas namaku, serta stempel dari kantor catatan sipil. Dia benar-benar bercerai. Jarinya tanpa sadar mengepal erat hingga memutih. Akta cerai itu diremas hingga kusut. Dia menggigit bibirnya erat-erat. Dadanya terasa seperti ada sesuatu yang menghalanginya dengan keras, membuatnya sulit bernapas. Namun detik berikutnya, dia memaksa dirinya untuk tenang kembali. Sudut bibirnya tertarik membentuk senyum sinis. Berpura-pura. Dia dengan dingin melemparkan kembali akta cerai ke atas meja kopi. Tidak sampai 3 hari. Dia akan kembali menangis memohon padaku untuk rujuk. Dia berbalik dan berjalan menuju kamar mandi. Tetapi perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan itu tidak hilang. Keesokan paginya, suara tangisan Ye Jia. "Paman baru pertama kali membuatnya, lain kali pasti akan lebih baik. Yang kamu buat sangat tidak enak." Ye Jia mengambil piring dan membantingnya ke lantai dengan keras, pecahan keramik berhamburan. "Aku mau ayah." "Kemana ayah pergi?" Liu Ruyan merasa pusing karena kebisingan itu. Dia meletakkan cangkir kopinya dan berkata dengan dingin, "Ye Jia. Diam." Ye Jia terkejut dengan tatapan ibunya, tetapi kekecewaan dan amarah membuatnya semakin tidak terkendali. "Ibu, apakah ayah tidak menginginkanku lagi? Kenapa dia belum kembali?" Jari-jari Liu Ruyan sedikit menegang, kopi di cangkir bergoyang dan menetes beberapa tetes di mansetnya. Dia menunduk melihat rumah itu, tiba-tiba menyadari bahwa biasanya saat seperti ini, aku akan segera memberikan tisu basah, bahkan menyiapkan pakaian ganti sebelumnya. Tapi sekarang, tidak ada yang akan memperhatikannya lagi. Dia mengerutkan kening dengan kesal dan berkata kepada Zhang Yida, "Biarkan orang biasa yang bertanggung jawab." Zhang Yida menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, "Ruyan, apakah ia benar-benar tidak akan kembali? Bagaimana kalau aku akan pergi berbicara dengannya?" "Tidak perlu." Liu Ruyan berhenti sejenak. "Cepat atau lambat dia akan kembali memohon padaku." Tapi meskipun begitu, matanya tanpa sadar melirik ke arah tangga. Seolah-olah mengharapkan seseorang muncul. Beberapa hari berikutnya, keluarga Liu benar-benar kacau balau. Aku selalu mengambil alih pekerjaan rumah, tetapi dia bahkan tidak tahu tombol mesin cuci. Pakaian rancangan Liu Ruyan menyusut setelah dicuci olehnya. Seragam sekolah Ye Jia ternoda warna lain. "Ruyan, aku benar-benar sudah berusaha semaksimal mungkin." Zhang Yida masih terlihat tidak bersalah. Liu Ruyan menatapnya, tiba-tiba merasa sangat kesal. "Dulu ketika aku ada, rumah selalu teratur. Setiap gaunnya disetrika. Buku tugas Ye Jia selalu ada tanda koreksiku, bahkan ulang tahun orang tuanya. Aku akan menyiapkan hadiah sebelumnya. Tapi sekarang, semuanya berantakan." Beberapa hari kemudian, Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyapu dokumen di atas meja ke lantai. Dia berteriak kepada asistennya dengan marah, "Pergi cari Ye Liang Chen dan bawa kembali padaku." Asisten bertanya dengan gemetar, "Nyonya Liu, maksud Anda Tuan Ye?" "Siapa lagi?" Tatapan Liu Ruyan sangat mengerikan. "Beritahu dia. Pulang saja kalau sudah puas bermain." Aku tidak sabar menunggu dia merajuk. Setelah asisten pergi, dia duduk di depan meja sambil memegangi dahinya. Baru pertama kali menyadari bahwa aku mungkin benar-benar tidak akan kembali. Dan semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Setelah meninggalkan keluarga Liu, aku menyewa sebuah apartemen di kota baru seorang diri. Tidak besar, tidak kecil, tapi cukup untuk kehidupanku. Aku memutuskan untuk hidup untuk diriku sendiri di kehidupan ini, menekuni kembali jurusan desain busana yang kusukai saat kuliah. Harta yang kudapat setelah bercerai cukup untukku memulai kembali. Tanpa ragu, aku mendaftar di kelas lanjutan desain busana paling terkenal di pusat kota. Ujung pena bergesekan dengan kertas, aku dengan fokus menggambar lipatan rok.
Aku tidak menyadari ada debu arang di tubuhku. Saat aku bangkit untuk mengambil cat, aku tidak sengaja menabrak seseorang. Kopi langsung tumpah di sketsaku. Maaf, hati-hati. Sebuah suara wanita lembut terdengar dari samping. Aku mendongak dan bertemu dengan sepasang mata yang penuh penyesalan. Wanita itu mengenakan kardigan rajut abu-abu muda, tatapannya lembut, tetapi di tangannya ada secangkir kopi yang tumpah. Cairan hitam pekat menetes di atas meja, dan mengenai sketsa desain yang baru saja kuselesaikan. Aku tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Tetapi hanya menyentuh sketsa yang basah kuyup. Maafkan aku, wanita itu segera mengeluarkan tisu untuk menyeka. Alisnya berkerut erat, tadi aku tidak memperhatikan dan menyenggol mejamu. Apakah ini tugasmu? Aku melihat sketsa desain yang rusak dan tiba-tiba berkata pelan, tunggu. Dia dengan hati-hati mengangkat bagian yang terkena noda, ide potongan ini sangat istimewa. Apakah ini idemu sendiri? Aku terkejut, tidak menyangka dia akan menemukan desainku yang penuh maksud tersembunyi. Desain ini memang menggunakan banyak ide kreatif. Tetapi teman-teman sekelas yang lain merasa aku unik. Kamu menyadarinya? Aku tanpa sadar menatapnya lebih lama. Dia tersenyum dan mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan menyerahkannya kepadaku. Tadi aku belum memperkenalkan diri. Saya Bai Ningshan, dosen tamu hari ini. Sebagai kompensasi, jika kamu tidak keberatan, aku bisa membantumu menghubungi pemasok kain profesional atau bantuan apapun yang kamu butuhkan. Saat aku menerima kartu namanya, aku memperhatikan ada sedikit bekas cat di antara ibu jari dan telunjuknya. Aku tidak menyangka akan seberuntung ini bertemu dengan guru yang selama ini kukagumi. Baiklah, terima kasih. Beritahu aku kapan saja jika ada yang dibutuhkan. Bai Ningshan tersenyum padaku, lalu meninggalkan studio. Tapi aku tidak menyangka. Pertemuan keduaku dengannya datang begitu cepat. Keesokan harinya, pada sesi peninjauan karya pertama kelas desain. Seri jas modifikasi saya diproyeksikan di tengah layar. Kombinasi warnanya terlalu membosankan, juri utama mengerutkan kening. Kita membutuhkan dampak visual yang lebih kuat, saya mengepalkan kartu nama, hendak berbicara. Namun, dari barisan belakang terdengar suara perempuan yang jernih dan familiar. Menurutku, penggunaan warna ini sangat berirama. Bai Ningbin berdiri. Jari-jarinya dengan ringan menunjuk detail pada desain saya, mengatakan hal-hal yang patut diperhatikan, beralasan dan berdasar. Seluruh ruangan terdiam sesaat, semua orang setuju dengan pendapatnya. Juri utama dengan canggung berdeham 2 kali. Akhirnya, dia memberi saya nilai tertinggi di kelas. Setelah kelas, Bai Ningbin menghentikan saya di koridor, karyamu benar-benar bagus. Saya sangat menghargai kamu. Saat dia berbicara, dia sedikit menunduk, tubuhnya beraroma kayu pinus dan cat. Terima kasih. Detik berikutnya, saya tanpa sadar mengeluarkan tablet. Keduanya berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan berdiskusi selama 1 jam, sampai matahari terbenam membuat bayangan menjadi sangat panjang, kan? Pekan depan ada pameran khusus di Museum Seni Kota. Saat berpisah, Bai Ningbin dengan santai menyebutkan, jika kamu tertarik. Aku punya 1 tiket lebih. Saya merasakan ujung telinga saya sedikit memerah, tiba-tiba tersenyum. Baiklah, ponsel saya bergetar, sebuah pengingat pesan baru muncul di layar. Itu adalah tautan pameran yang baru saja dikirim oleh Bai Ningbin, disertai dengan kalimat, desainmu mengingatkanku pada banyak karya tingkat master, tenang tapi memiliki vitalitas. Semangat. Saya yakin Anda akan menjadi semakin baik. Di luar jendela, tunas baru tumbuh dari pohon Paulownia di awal musim semi. Saya berulang kali melihat pesan itu, merasa bahwa hidup saya juga secara bertahap menjadi lebih baik. Sejak saya pergi. Zhang Yida, untuk menyenangkan ibu dan anak itu, pertama kali belajar memasak sendiri seperti saya. Di dapur villa keluarga Liu. Zhang Yida mengenakan celemek, dengan panik menggoreng iga di dalam panci, anggur beras, kecap asin, cuka. Dia melihat resep di ponselnya. Dahi memancarkan keringat halus. Ye Jiajie duduk di meja makan sambil mengayunkan kakinya, menatapnya dengan penuh harap. Paman Sang, ibu dulu menambahkan nanas. Akan segera siap. Saat makan, Ye Jiajie tanpa alasan mengerutkan kening. Tidak enak. Sama sekali tidak enak, aku tidak mau makan, aku mau makan yang dibuat ayah. Dia membuat keributan dan berguling-guling di rumah, Sang Yida menggertakkan giginya erat-erat, tidak ada cara. Harus membuang semua makanan. Tetapi malam itu, Ye Jiajie keracunan makanan dan demam. Aliansi sopir dan kepala rumah tangga mengirim anak itu ke rumah sakit. Ye Jiajie duduk sepenuhnya di ranjang rumah sakit. Dahi panas membara, tangan kecilnya mencengkeram sudut selimut dengan erat. Dokter melepas stetoskop. Tidak ada masalah serius, radang perut akut, disebabkan oleh keracunan makanan. Anak itu masih kecil, makanan harus sangat diperhatikan. Benar-benar orang yang tidak berguna. Air mata mengalir di pipinya, tulang iga asam manis buatan ayah, tidak akan membuatku sakit. Senyum Zhang Yida membeku di wajahnya, hanya semakin erat mencengkeram telapak tangannya. Saat ini, Liu Ruyan, yang mengakhiri rapat, bergegas masuk. Dia mendorong pintu dan masuk,
dengan rasa lelah dan cemas di antara alisnya. Dia melihat orang di ranjang rumah sakit, lalu melihat ke arah Zhang Yide, suaranya rendah. Kenapa tidak mungkin? Aku hanya ingin membuatkannya tulang iga asam manis yang dia suka makan. Suara Zhang Yide semakin kecil, jari-jarinya tanpa sadar memilin sudut pakaiannya, mungkin bumbunya salah. Liu Ruyan tidak berbicara, hanya berjalan ke sisi ranjang dan menyentuh dahi Ye Jiajia. Suhu yang membara membuat alisnya berkerut. Dulu, ketika Ye Liangchen ada, tidak pernah terjadi hal seperti ini. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Zhang Yide tiba-tiba mengangkat kepalanya, kilatan rasa malu dan marah melintas di matanya. Tetapi dengan cepat menunduk lagi, "Maaf, Ruyan. Aku terlalu ingin membantumu berbagi beban. Beberapa hari ini karena mengejar proyek, sering sampai jam 2 atau 3 pagi." Liu Ruyan baru kembali ke villa. Di dalam rumah gelap gulita, tidak ada cahaya yang familiar. Juga tidak ada sup penghangat badan yang hangat. Dia berdiri di pintu masuk, seolah-olah melihat dengan samar. Aku keluar dari dapur, memegang segelas air hangat di tanganku, dan berkata dengan lembut, "Sudah pulang?" Tapi sedetik kemudian, bayangan itu menghilang. Ruyan, Zhang Yide turun dari lantai 2, masih mengenakan piyama. Dengan mata mengantuk, "Kamu minum? Ada jamuan makan? Pergi ambilkan aku segelas air." Mendengar itu, dia bergegas masuk ke dapur, dan beberapa saat kemudian kembali membawa segelas air es. Ujung jarinya masih meneteskan sisa air yang belum kering. Liu Ruyan mengambil cangkir itu, sentuhan dingin membuat alisnya berkerut. "Kenapa dingin?" Zhang Yide tertegun, lalu sedikit panik. Dia tidak berbicara, berbalik dan berjalan menuju ruang kerja, duduk di atas meja kerja. Pandangan menyapu meja, Liu Ruyan menatap es yang bergoyang di dalam gelas, dadanya terasa sesak tanpa alasan. "Dulu aku selalu merapikan dokumennya terlebih dahulu, semuanya teratur dengan rapi. Tapi sekarang, melihat meja yang penuh dengan kertas-kertas yang berantakan." Dia menggosok pelipisnya, tiba-tiba merasa sangat kesal. Keesokan paginya, Liu Ruyan menemukan Zhang Yide sedang merapikan ruang kerja, tetapi menaruh dokumen penting. Semua di tempat yang salah, dia akhirnya tidak tahan, dan menegur dengan marah. "Kenapa hal kecil ini saja? Kenapa hal kecil ini saja tidak bisa kamu lakukan dengan baik?" Zhang Yide berdiri di depan pintu, wajahnya pucat, "Aku hanya ingin membantu." Suaranya bergetar, "Aku lihat Tuan Ye dulu selalu begitu. Ye Liangchen." Liu Ruyan mencibir, matanya penuh dengan ejekan, "Kamu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya." Zhang Yide tiba-tiba mengangkat kepalanya, kekecewaan di matanya langsung berubah menjadi keluhan. Sebaik apapun dia, sekarang dia juga sudah pergi, kan? Dia menggertakkan gigi, suaranya sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. "Kamu sendiri yang mendorongnya pergi." Setelah selesai berbicara, dia kembali ke kamar sendirian dan membanting pintu dengan keras. Pupil mata Liu Ruyan menyusut, dokumen di tangannya. "Ya, jika bukan karena mereka sendiri yang memaksaku pergi, bagaimana mungkin aku rela meninggalkan tempat ini?" Liu Ruyan turun dari lantai atas, manset kemejanya masih ternoda-noda kopi. "Pagi ini tidak ada pakaian yang disetrika terlebih dahulu olehku." Dia hanya bisa mengambil sehelai pakaian lama yang kusut. Pengasuh tua berdiri di depan pintu dapur. Menghela nafas dalam hati, rumah ini akhirnya mulai membayar harga. "Karena kehilanganku." Liu Ruyan menyuruh orang mencari proyekku selama berhari-hari, tetapi tidak ada kabar sama sekali. Dia tidak menyerah, bahkan pindah ke perusahaan, setiap hari mengejar jejakku. Hingga suatu hari, asisten Liu Ruyan sedang duduk di kedai kopi, mengerjakan dokumen. Ketika dia mendongak, sebuah program wawancara seni yang ditayangkan di televisi menarik perhatiannya. Ketika kamera menyapu tempat duduk penonton, sebuah wajah familiar terlihat sekilas, asisten itu tiba-tiba berdiri. Kopi tumpah di meja, "Tuan." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan memotret layar. Dalam gambar, aku mengenakan kemeja putih sederhana, dengan fokus menunduk untuk mencatat. Dan yang duduk di sampingku adalah Profesor Bai Ningbing yang terkenal secara nasional. Dia membuat desain di kota es. Liu Ruyan menatap foto yang disodorkan asistennya, matanya berkilat gelap. "Ya, dan..." Asisten itu ragu sejenak. "Tuan Ye sepertinya sangat dekat dengan Profesor Bai." Jari Liu Ruyan mengetuk-ngetuk foto itu, jelas-jelas punya rumah tapi tidak pulang. Dengan kondisi yang begitu baik, dia pergi ke kota lain untuk membuat desain. Apa yang sebenarnya dia pikirkan? Urus itu. Dia memerintahkan dengan dingin, beli set desain model terbaru di pasaran. Dan set pena buatan tangan Italia itu, kirimkan ke Tuan Ye. Karena dia tidak mau kembali. Liu Ruyan akan menyenangkannya, biarkan dia tahu betapa baiknya dia. Sore harinya, hadiah mahal itu dikemas dengan cermat dan dikirim ke pintu apartemenku. Aku baru saja pulang kerja. Melihat hadiah di depan pintu, alisku sedikit berkerut, tidak mengerti apa maksudnya. Aku membukanya dan melirik pengirimnya, melihat dengan jelas alamat dan namanya yang familiar, lalu menutupnya. Kepada pengirim, aku berkata dengan nada datar, "Tolong kembalikan. Tapi ini khusus dari Direktur Liu."
Kami sudah bercerai. Aku memotongnya, suaraku tenang. Tolong sampaikan padanya, tidak perlu menghubungi lagi.